Perkenalkan, nama saya Maria Valentina. Maaf kalau misalnya suara saya agak sakit, tapi di sini saya mau ngasih sebuah tutorial untuk menghitung azimut, baik azimut dan bearing nih teman-teman. Apa sih itu azimut, baik azimut sama bearing? Kita akan lihat di selanjutnya, oke? Tapi di sini saya bukan cuma ngitung azimut, baik azimut sama bearing aja teman-teman. Di sini saya juga ngitung titik koordinat dan juga ngitung luas wilayah dengan metode grid, oke? Begitu teman-teman. Jadi silakan untuk ditonton videonya ya sampai selesai. Nah di sini teman-teman saya persiapan dulu. Maaf saya kalau suara sakit. Di sini saya mau ngitung luas wilayah terlebih dahulu dengan peta. Ini itu peta rawan bencana tanah longsor, dan ini itu salah satu peta tematik ya teman-teman, atau peta khusus. Peta ini sebenarnya dari kampus saya, dan ini saya ngitung sendiri. Nah di peta ini kita ngitung luas gridnya dulu, luas wilayahnya dengan metode grid, oke? Nah itu ya seperti biasalah, untuk metode gridnya saya sudah, untuk bagaimana cara menghitung luas dengan metode grid itu sudah saya share di video sebelumnya. Dan di sini saya mau cari koordinat atau titik dari luas Universitas Lampung, karena saya mau patokin tuh Universitas Lampung sebagai patokannya. Dan di sini saya udah nyari untuk bujurnya itu saya dapat di 1,6, dan lintangnya itu saya dapat di 2,3, kalau tidak salah 2,3. Di sini saya mau cari tarik garis dari 105 derajat itu sepanjang 1,6. Bisa kita lihat sendiri itu saya lagi tarik garis dari 105 sepanjang 1,6 cm. Lalu di situ saya tarik garis ke bawah, masih sih sampai bawah, apalagi kalau saya lebih sampai bawah ya. Nah terus di situ saya oke lanjut teman-teman. Tadi kan kita udah nyari bujurnya tuh, udah saya hitung-hitung. Sekarang kita cari lintangnya ya, karena lintangnya tadi tuh dari 5 derajat, kita hitungin dari 5 derajat tuh dicari. Kalau nggak kelihatan ya mohon maaf ya, karena memang pencahayaannya nggak mendukung. Nah kita hitung ya, kan tadi saya dapetnya 2,3 tuh, saya tarik garis 2,3, oke? Saya garis 3,3, terus dari titik 2,3 itu saya tarik garis ke tempat yang saya garis tadi di bujur. Nah udah ketemu tuh, karena Universitas Lampung itu berbatasan dengan Kedaton. Nah jadi kalau kalian lihat tuh Universitas Lampung itu batasnya tuh dengan Kedaton. Nah pas kan saya titikin. Nah di sini saya mau cari koordinat dari salah satu lokasi yang mau saya ambil. Saya mau ambil air terjun Wailalaan nih teman-teman. Nah oke deh, di sini tangan saya banyak banget ya gerak-geraknya. Nah dari situ kita harus cari koordinatnya dulu di Google Maps. Kalau udah nemu baru kita catat di kertas. Saya tadi sih udah catat ya, jadi tinggal saya salin aja. Di sini saya lagi siapin kertas, maaf agak lama. Nah ini mau catat koordinatnya. Caranya nyarinya gimana kak? Waduh kak lagi bercanda ya guys, nggak kak. Nah di sini saya cari koordinatnya itu saya dapat di min 5 4 8500 titik 104 68921. Jadi kita bisa tahu lah ya lintangnya itu berada di min 5 48500 dan bujurnya itu di 104 68921. Nah ini beda ya teman-teman. Kalau tadi kan kita carinya itu bujurnya di 105, kalau sekarang 104. Cara carinya sama gak sih? Ya sama aja, cuman tempatnya itu beda gitu loh, untuk narik garisnya itu beda gitu. Jadi kita nyari dulu ya bujurnya berapa. Nah untuk 6,4 itu saya dapat dari, nah untuk 6,4 itu teman-teman saya dapat dari jarak dari selisih
104 ke 105 derajat. Itu ditarik garis, saya dapatnya 6,4 teman-teman. Jadi dengan kayak gitu, kita langsung kalikan saja dengan koordinat yang kita dapat tadi. Mau bujur, mau lintang dikalikan 6,4 semuanya. Oke. Nah, di sini saya mau tarik garis dari air terjun Wailalaan itu. Karena air terjun Wailalaan itu berada di 104, berarti kita tarik garisnya dari 104 teman-teman. Caranya sama aja kayak di 105 tadi. Nah, saya itu dapat di saya dapat di 4,3 untuk bujur. Tuh, kelihatan toh yang saya pakai jari tengah, maaf. Nah, untuk lintangnya sendiri saya itu dapat di 3,1. Nggak kelihatan ya, intinya kalian tetap tarik di 5 itu karena memang 5. Nah, tuh 3 tuh, itu memang garisnya dia tidak nggak jauh-jauh gitu teman-teman, jadi dia tuh dekat gitu, jadi kita agak susah untuk lihatnya ya. Kalau udah kayak gitu, kita garis lagi sampai ke garis yang panjang yang bujur tadi itu. Nah, udah ketemu tuh. Oke, lanjut. Kita sekarang udah sampai titik dimana kita mau ngitung azimut, back azimut, dan bearing nih teman-teman. Aku tuh awalnya ya belajar azimut ini agak susah, tapi setelah aku belajar lagi ternyata lumayan. Nah, untuk cari azimut sendiri kita harus patokin di Unila karena itu patokan kita ya. Unila itu ke air terjun Wailalaan. Caranya dari air Unila itu tarik garisnya itu sampai lurus ke Wailalaan. Di sini aku tarik garisnya yang dari tengah itu, cari tuh yang mana nih yang sampai ke Wailalaan. Di situ aku dapetnya di angka 80. Aku tulislah 80. Nah, azimut itu kan dia pusatnya ada di 180 derajat, berarti aku tambahkan di 180 derajat. 80 ditambah 180 derajat sama dengan 260 derajat. Nah, itu dia azimutnya. Agak susah sih ya, tapi sebenarnya lumayan guys. Nah, aku di sini mau nyari back azimut ya. Back azimutnya itu kayak kebalikannya gitu loh. Dari 260, caranya gampang. Kalau misalnya dia itu kurang dari 180 itu ditambah, tapi kalau lebih dari itu dikurang. Karena ini lebih dari jadi dikurang 180 jadi 80 derajat. Nah, itu back azimutnya. Untuk bearingnya sendiri, bearing itu nggak boleh dari lebih dari 90. Jadi karena pusat dari bearing itu 360 dan 180, karena di bujur itu ada 180 aja, jadi 260 derajat dikurang 180 sama dengan 80 derajat. Itu dia bearingnya. Karena kan bearing gak boleh lebih dari 90 gitu guys. Azimut, back azimut, bearing. Aduh, cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Terima kasih.